Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di semester ini. Hari ini kita akan pelajari ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 8 di MTSN 2 Hulu Sungai Selatan. Pertama-tama, Bapak ingin mengucapkan selamat kepada kalian karena kalian sudah berhasil naik ke kelas 2, sudah berhasil melewati ulangan semester kemarin dengan hasil yang cukup memuaskan sehingga kalian berhasil naik ke kelas 2. Saya lagi selamat walaupun ulangan dengan segala keterbatasan secara online dengan media-media yang baru, kalian sudah berhasil melaluinya dan sudah mendapatkan apa yang kita inginkan sama-sama. Oke, kita mulai pelajaran kita hari ini. Sudah siap? Insya Allah sudah siap. Mari kita sama-sama kita mulai pelajaran kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita, berkah ilmunya, sehingga bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, bisa mengubah sikap kita, pandangan kita tentang suatu hal. Nah, ini gambar, ada gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Oke. Ini gambar dua orang bertetangga yang saling bertemu di halaman rumah. Mereka bersalaman. Kira-kira mengucapkan terima kasih atas sesuatu yang telah dilakukan, entah apa. Bisa sudah mengantar makanan atau apa. Nah, bertetangga itu merupakan sesuatu yang sudah lumrah kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kalian punya tetangga? Tentu kalian punya tetangga. Di sekitar rumah kita itu adalah tetangga-tetangga kita. Apa sih untungnya punya tetangga? Nyaman atau tidak nyaman, itu tergantung tetangga yang ada di sekitar kita. Mungkin tetangga kita baik, maka kita akan nyaman. Tetangga kita yang tidak baik, maka kita akan merasa tidak nyaman. Lalu apa untungnya? Kita punya tetangga banyak. Kita untungnya punya tetangga. Kita punya tetangga yang baik, kita bisa minta bantuan, kita bisa bekerja sama, kita bisa memohon pertolongan apabila kita dalam kesusahan. Tentu hal-hal itu akan bisa kita dapatkan ketika kita mempunyai tetangga. Akan sangat berbeda kalau kita tidak punya tetangga. Kalau kita kesusahan, kita kesulitan, maka tidak ada tetangga yang akan membantu. Begitu juga dalam bernegara, maka sebuah negara itu mempunyai tetangga. Siapa tetangganya? Yaitu negara-negara yang ada di sekitarnya. Itu merupakan tetangga dari negara kita. Siapakah negara-negara yang ada di sekitar negara kita? Itu yang akan kita bahas, itu yang akan kita pelajari hari ini, yang berkenaan dengan ASEAN. Bab 1, interaksi keruangan antar negara ASEAN dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, kita akan mengenal negara-negara ASEAN. Siapakah negara-negara ASEAN? Negara-negara yang ada di sekitar tetangga kita tadi. Apa itu ASEAN? ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations, atau yang disingkat dengan ASEAN. Apa itu? ASEAN merupakan organisasi kerjasama regional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Titik fokusnya adalah kerjasama regional. Jadi ini merupakan kerjasama regional yang wilayah-wilayahnya itu berdekatan. Wilayahnya berdekatan. Yang anggotanya itu adalah negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN dibentuk oleh 5 negara, atau ini dinamakan negara pembentuk ASEAN: Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Itu merupakan negara pembentuk atau pendiri ASEAN. Kapan? Pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, pada saat penandatanganan Deklarasi Bangkok. Itu merupakan awal
secara resmi ASEAN berdiri. Kemudian selanjutnya ada negara-negara lain yang bergabung, ada 5 negara yang bergabung, sehingga total negara ASEAN menjadi 10 negara. Siapa saja anggota negara ASEAN? Ini ada petanya. Semua negara yang petanya berwarna itu adalah negara-negara ASEAN. Ini berwarna-warni kayak pelangi. Nah, ini semua adalah negara-negara anggota ASEAN. Semua negaranya kelihatan. Cuma ini ada satu, letaknya sebenarnya di ujung sini. Ini adalah negara Singapura. Negara Singapura karena kecil, maka di peta sering tidak terlihat. Maka ini dibuatkan insertnya. Nah, ini Singapura. Oke, kita lanjut untuk mengetahui negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama, negara Brunei Darussalam. Di mana Brunei Darussalam? Brunei Darussalam di sini letaknya. Yang kedua adalah negara Kamboja. Mana Kamboja? Ini Kamboja. Terus yang ketiga negara Filipina. Ini Filipina. Yang keempat negara Vietnam. Ini Vietnam. Ini Vietnam. Terus negara Laos. Ini Laos yang berwarna kuning bagian atas, itu Laos. Yang keenam ada Myanmar warna ungu. Terus ada Thailand. Ini Thailand yang berwarna hijau. Terus ada negara Malaysia atau sering disebut negara jiran kita karena ini bersebelahan secara langsung dengan kita, Malaysia. Terus ada lagi negara Singapura. Tadi di ujung Malaysia. Yang terakhir tentu saja negara kita tercinta, Indonesia. 10 negara ini adalah 10 negara anggota ASEAN sampai saat ini. Nah, inilah yang negara-negara yang menjadi tetangga bagi negara kita. Jadi dalam kehidupan nanti banyak kerjasama yang dijalin oleh ke-10 negara ini dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya mungkin yang kalian sering nonton itu adalah pertandingan olahraga SEA Games. SEA Games itu adalah merupakan pertandingan olahraga antar negara-negara ASEAN. Oke, lanjut. Di mana letak geografis Asia Tenggara? Asia Tenggara, ini Asia Tenggara, wilayah Asia Tenggara yang berwarna hijau. Apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenampakan alam yang ada di sekitarnya. Apa kenampakan alam di sekitar Asia Tenggara? Di atas ada benua Asia, di sini ada Samudra Pasifik, di bagian bawah atau di bagian atau di bagian selatan ada benua Australia. Lalu di sebelah barat itu ada Samudra Hindia. Maka bisa dikatakan letak geografis Asia Tenggara itu di sekitar Asia, Samudra Pasifik, Australia, dan Samudra Hindia. Atau lebih tepatnya biasanya disebutkan bahwa letak geografis Asia Tenggara itu antara benua Australia dan benua Asia, dan di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letaknya yang sangat strategis. Ini sebuah letak yang sangat strategis karena wilayah-wilayah laut di sekitar Asia Tenggara yang posisinya posisi silang ini menjadi lalu lintas pelayaran perdagangan dunia. Jadi perdagangan dunia ketika mereka mengirim barang, maka mereka kebanyakan melewati wilayah Asia Tenggara. Dari Jepang sini umpamanya ingin mengirim barang ke India, maka mereka akan melewati jalur-jalur ini di wilayah Asia Tenggara. Itu makanya wilayah Asia Tenggara dinamakan wilayah yang sangat strategis karena ada di posisi silang tadi. Oke, kita lanjut. Ini peta Asia Tenggara tadi. Nah, Asia Tenggara ini
wilayahnya lebih banyak laut dibanding daratan. Kita lihat, wilayah Asia Tenggara sebagian besar itu adalah laut. Daratannya ada yang berbentuk kepulauan, ada yang berbentuk semenanjung. Nah, yang di daratan di ujung Asia itu ada beberapa negara. Oke, lanjut. Yang kedua, di mana batasnya? Di mana batas wilayah ASEAN? Wilayah ASEAN bagian atas, ini bagian atas, itu ujungnya di sini, di negara Myanmar. Negara Myanmar. Dengan negara apa saja berbatasan? Dengan negara Cina, atau di sini ditulis Tiongkok, dan Laut Tiongkok Timur. Bagian atas ini itu Laut Tiongkok Timur. Terus sebelah timur itu berbatasan dengan Papua Nugini, dan yang di sini ini adalah Samudra Pasifik. Terus sebelah selatan atau bagian bawah Asia Tenggara itu berbatasan dengan Timor Leste, karena yang negara paling selatan dari ASEAN itu adalah Indonesia. Maka di bawah Indonesia ini ada Timor Leste dan ada Samudra Hindia. Sebelah sini Samudra Hindia, dan yang di bawah itu adalah Australia. Terus yang terakhir bagian barat paling barat yang di sini, paling barat ini berbatasan dengan India, Bangladesh, dan Samudra Hindia. Lanjut, bentuk wilayah. Bentuk wilayah Asia Tenggara itu beraneka ragam sebenarnya. Ada yang hampir lingkaran. Ada yang bentuknya itu hampir lingkaran, seperti Kamboja. Ini Kamboja, bentuknya hampir seperti lingkaran. Yang kedua, ada yang berbentuk kepulauan, seperti Indonesia. Kita terbentuk dari sangat banyak pulau, beribu-ribu pulau di Indonesia. Ada lagi negara Filipina, kita lihat, ini berupa pulau-pulau. Ada lagi negara Singapura. Negara Singapura itu dikelilingi banyak pulau-pulau kecil di sekitarnya. Yang ketiga, ada yang berbentuk memanjang. Vietnam. Ini Vietnam bentuknya memanjang. Jadi dari ujung selatan sampai ke ujung utara itu sangat panjang. Terus yang terakhir, ada yang bentuknya kompleks dan beragam seperti Thailand. Thailand yang warna hijau ini, negara yang dalam peta ini warnanya hijau, Thailand. Nah, Thailand ini di bagian atas, di bagian utara itu bentuknya seperti lingkaran, ke bagian bawah bentuknya memanjang. Juga Myanmar bentuknya di bagian atas berupa daratan hampir seperti ketupat, di bagian atas, di bagian bawah, di bagian selatan itu bentuknya memanjang. Makanya bentuknya kompleks. Oke, lanjut. Peta Asia Tenggara. Secara geografis, letak geografis Asia Tenggara, posisi geografis Asia Tenggara itu terletak di antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, apa akibatnya nanti? Akibatnya karena letak geografis wilayah Asia Tenggara tadi berada di lintang rendah atau berada di sekitar garis ekuator, garis khatulistiwa yang merupakan jalannya matahari, maka wilayah-wilayah Asia Tenggara sebagian besar, ini Asia Tenggara, sebagian besar itu beriklim tropis. Apa iklim tropis? Iklim tropis itu adalah suatu iklim yang sinar matahari itu ada sepanjang tahun, tersedia sepanjang tahun. Makanya kita tidak pernah menemui matahari yang tidak ada dalam sehari. Pasti ada, kecuali hari hujan atau apa, itu mungkin tidak ada. Tapi di negara-negara lain, terlebih di negara-negara bagian kutub, maka mereka ada waktu-waktu tertentu yang matahari itu tidak timbul dalam satu hari. Jadi mereka tidak bisa menikmati matahari. Pada saat itu di negara-negara yang mataharinya tidak ada, maka terjadi musim salju. Sekarang karena kita ini di sekitar matahari, maka kita tidak bisa menikmati salju. Kita hanya bisa menikmati hujan. Karena di negara-negara beriklim tropis, sebagian besarnya tidak ada salju dan musimnya pun cuma ada dua, musim hujan dan musim kemarau.
Oke? Nah, kira-kira itu materi kita tentang Asia Tenggara ini untuk pertemuan pertama. Nanti akan kita lanjutkan di materi-materi berikutnya. Bapak ucapkan terima kasih. Dan untuk menutup pertemuan kita, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.